Halo sobat VTSnet, kali ini kita akan ngapain ya? Dia akan menganalisa kerusakan media konverter yang video sebelumnya ya. Media konverter itu sebenarnya sering rusak ya, sering sekali rusak. Namun sekarang karena harganya murah, itu biaya perbaikannya sebenarnya nggak sebanding ya dengan beli baru aja kan. Nah, ini saya tes menggunakan power supply yang variabel yang saya videokan 1 tahun lalu lebih ya, masih ada barangnya. Dan ini sudah menggunakan short proteksi yang kedua ya, bukan yang seperti pertama. Nah ini kentara short ya, 5 ampere lebih ya, dan di IC step down nya itu panas ini. IC step down ya, jadi terdapat dua komponen di situ ya, IC atau transistor, pokoknya dia step down lah, dia dari 5 volt diturunkan ke 3,7 itu. Nah untuk memastikan kerusakannya kita akan copot dulu ini ya, untuk step downnya ini. Jadi saya gunakan blower, ini blower dengan setelan angin berapa ini, 3 setelan angin 3 dan panasnya 300 derajat. Jadi kalau teman-teman enggak punya blower, enggak bisa copot ini ya, karena IC nya itu nempel banget ya. Setelah kita copot, kita akan coba ukur apakah step downnya ini yang bermasalah ya, atau komponen lain setelahnya gitu. Setelah diukur ternyata normal ya, jadi memang satu kakinya itu ground, jadi normal itu ya. Ini saya ukur di kapasitor, ternyata dia short ya, ada jalur yang short setelah step down. Kemungkinan sih di IC nya ya, IC besarnya, karena sering memang IC nya itu jebol. Kita coba menggunakan power supply ya, ampernya sampai 5, tadi kan 5,6 ampere, jadi memang betul short. Jadi untuk apa namanya, kita copot aja nih IC nya, siapa tahu memang di IC nya ya, kebanyakan sih. Kalau di komponen lain itu normal-normal aja, tapi ada juga beberapa kasus yang saya dapat di modul optiknya ya, tapi cuman satu dari 10 kasus yang saya dapat itu modul optiknya yang rusak. Sikat gigi dulu bro, masih pagi. Jadi ini IC nya tipe lama, ini keluaran pertama, ini tipe kelabang ya IC nya. Jadi memang IC nya sih memang suka mabok, ini sering sekali rusak. Jadi ada yang bertanya kenapa masih menggunakan media converter, padahal saya sudah ada OLT ya. Jadi untuk migrasi pelanggan itu ya biayanya enggak sedikit ya,
karena klien sudah banyak dan tidak mungkin kita akan minta uang satu persatu kliennya, bilang mau diganti alatnya kan enggak ya. Jadi saya sistemnya kalau ada yang mau pasang di luar, misalnya mau sambung dari tetangga, nah uang dari hasil penjualan access point bekas itu ya saya gunakan untuk membeli access point iPhone baru, bukan baru sih, bekas juga, untuk mengganti pelanggan saya. Jadi sistemnya alat pelanggan saya over sama orang, jadi saya di pelanggan itu saya ganti dengan alat iPhone, jadi saya bertahap gitu. Oke, ini shortnya udah hilang ya teman-teman. Shortnya udah hilang ini, ternyata memang rusaknya di IC ini. Ya. Jadi memang betul, jadi kerusakannya ternyata di IC-nya dan saya ndak punya stoknya ya. Ndak punya stoknya, aduh, terpaksa itu kita ganti dengan alat lainnya ya. Ini saya coba cek di kapasitornya. Kapasitornya ternyata aman aja. Oke lah, kita pasang lagi ya. Pasang lagi aja. Ya, itu udah normal, penggunaan arusnya cuma 0,3 ampere. Jadi itu udah normal. Ini dan modul optiknya masih nyala ya. Jadi optiknya masih bagus. Kemungkinan ini akan saya simpan sebagai cadangan nanti optiknya. Karena modul optik itu bisa pindah-pindah di mesin ya. Mesinnya, PCB-nya itu bisa kita pindah-pindah walaupun menggunakan IC tipe baru. Bisa itu. Tapi yang perlu diingat itu pada modul optik itu ada dua tegangan biasanya yang digunakan, yaitu tegangan 5 volt dan tegangan 3,3 volt. Jadi teman-teman nanti kalau mau melihat modul optik itu kita lihat nanti itu biasanya ada yang menuju langsung ke cas, ada menuju ke step down dulu. Nah di situ saya nggak punya contohnya ya. Nanti mungkin lain kali kalau saya dapat, saya akan perlihatkan modul optik yang 3,3 dan 5 volt ya. Yang bangkaian kemarin soalnya saya buang sudah. Jadi untuk mengurangi rasa penasaran, jadi ini saya akan coba apakah betul modul optiknya masih berfungsi. Jadi saya akan ukur redamannya ya. Jadi tegangan yang digunakan media converter tipe ini itu 5 volt ya. 5 volt. Jadi alangkah baiknya kita mempunyai step buck regulator untuk untuk mengukur ya. Jadi ini udah normal ya, minus 02,7 dB. Modul optiknya masih berfungsi. Jadi yang rusak itu IC-nya ya, ternyata IC converter dari LAN ke FO. IC penerjemah data. Itu sebenarnya ada di toko online, tapi ya lebih murah sih sebenarnya kalau beli jadi, nggak repot, apalagi nggak punya blower kan ya. Tapi ini hanya untuk pembelajaran, mudah-mudahan
ilmu ini berguna untuk teman-teman semua. Jadi mungkin itu aja, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe PTS Net undur diri.